Lu pernah nggak ngerasa pengen bebas banget? Bebas dari omongan orang, dari tekanan, dari semua ekspektasi. Tapi begitu lu beneran bebas, lu malah ngerasa kosong. Kayak anjir, sekarang gue bisa ngelakuin apa aja. Tapi kenapa malah bingung mau ngapain? Gua Kiman dari Yunoya Semesta. Dan kali ini kita bakal ngomongin hal yang semua orang rasain tapi jarang mau ngakuin. Kebebasan yang justru bikin lu ngerasa tersesat. Lu tahu kan rasanya lulus kuliah? Orang-orang bilang itu awal hidup. Tapi buat sebagian dari kita, itu malah awal dari krisis. Lu buka HP, lihat teman udah dapat kerja. Ada yang udah nikah, ada yang buka bisnis. Sementara lu masih di kamar, depan laptop, bengong mikirin, gue nih sebenarnya ngapain sih? Dan makin lu mikir, makin chaos kepala lu. Bukan karena lu bego, tapi karena dunia tuh kayak ngasih terlalu banyak pilihan. Dan yang paling nyebelin, semua orang di sosmed kelihatan udah nemuin jalannya. Padahal mereka juga banyak yang berpura-pura kuat. Cuma posting bagian hidup yang kelihatan keren. Sementara lu di sini ngerasa gagal. Padahal lu cuma belum mulai. Dan itu fine. Cuma masalahnya kita sering nyiksa diri sendiri. Kita ngebandingin progres, nyalahin diri. Padahal lu tuh gak salah apa-apa. Lu cuma lagi bingung. Karena hidup gak punya GPS. Ada kalimat dari Franz Kafka. Kamu bebas. Dan itulah kenapa kamu tersesat. Gila ya? Kita dari kecil pengen bebas. Bebas nentuin jalan, bebas ngelakuin apa aja. Tapi pas kebebasan itu datang, kita malah panik. Karena ternyata kebebasan tuh ada harganya. Dan harga itu namanya tanggung jawab. Jean-Paul Sartre bilang manusia itu dikutuk untuk bebas. Maksudnya kita nggak punya blueprint hidup. Nggak ada yang nentuin kita harus jadi apa. Dan itu artinya kalau kita salah arah, nggak ada yang bisa disalahin. Nggak bisa nyalahin orang tua, nasib, atau dunia. Cuma diri sendiri. Dan itu berat banget. Makanya banyak orang stuck. Bukan karena mereka males. Tapi karena mereka takut. Takut milih. Takut salah. Takut gagal. Takut ngulang dari nol. Apalagi di zaman sekarang, semuanya makin parah. Sosmed tuh toxic banget. Lu scroll, semua orang kelihatan sukses. Padahal banyak yang sebenarnya sama-sama bingung. Tapi algoritma nggak nunjukin orang yang lagi berantakan. Cuma yang kelihatan keren. Jadi wajar kalau lu ngerasa tertinggal. Wajar kalau lu ngerasa nggak cukup. Dan wajar banget kalau lu ngerasa hidup lu absurd. Karena jujur aja, hidup emang absurd. Tapi di fase itulah, lu lagi tumbuh.
Lu lagi ada di ruang di antara, di mana versi lama lu udah mati, tapi versi baru lu belum lahir. Sakit. Iya, tapi itu proses. Lu pengen cepet nemuin arah. Wajar. Tapi kadang hidup nggak ngasih arah karena lu disuruh diem dulu. Suruh dengerin suara kecil di kepala lu. Yang udah lama lu matiin karena takut. Karena sibuk. Karena kebanyakan mikir harus sukses. Penyair John Keats nyebut ini negative capability. Kemampuan buat tahan di ketidakpastian tanpa buru-buru nyari jawaban. Dan itu skill yang hampir punah. Soalnya sekarang dunia tuh nggak ngasih kita ruang buat bingung. Kita dituntut terus tahu mau ngapain, kapan, dan kenapa. Padahal kadang lu cuma butuh diem, tarik napas, dan jujur aja ke diri sendiri. Gua sebenarnya lagi ngerasa hancur. Gak apa-apa, lu gak lemah. Lu cuma manusia. Dan justru di saat lu ngaku belum tahu arah, di situ prosesnya mulai. Lu mulai kenal diri lu. Lu mulai ngerti kenapa lu pengen hal-hal tertentu. Dan lu mulai sadar, hidup gak butuh peta. Cuma butuh keberanian buat terus jalan meskipun jalannya kabur. Jadi, kalau hari ini lu ngerasa bebas tapi tersesat, jangan panik. Lu gak salah arah. Lu cuma lagi di jalan yang belum dikasih lampu. Semua orang yang akhirnya nemuin jalan hidupnya juga pernah kok ngerasa hancur, ngerasa gagal, ngerasa nggak punya arah. Bedanya, mereka nggak berhenti. Mereka tetap jalan, walau sambil gemetar. Dan disitulah titik baliknya. Jadi, tersesatlah sesaat. Rasain semua rasa bingung, takut, dan sakit itu. Karena di situ lu lagi ditempa. Dan nanti, pas lu lihat ke belakang, lu bakal sadar. Masa tersesat itu bukan masa gelap. Itu masa lu ditempa buat jadi versi diri yang bahkan belum bisa lu bayangin sekarang. Karena ternyata kebebasan itu bukan soal punya arah, tapi soal punya keberanian buat terus nyari, walau sendirian. Gua Kiman dari Yunoya Semesta. Dan kalau lu lagi ngerasa kosong, itu bukan akhir. Itu cuma awal dari suatu yang belum punya nama.